apa? Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi. Dan juga teman-teman, ini kita punya channel khususnya di peternakan domba, bukan dokter hewan, dan disponsori oleh Amar Farm Lamongan, peternakan domba unggul. Selamat datang juga di Akbar Farm, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Di sini sapi-sapinya komplit, mulai dari sapi PO, sapi kurban spek ekonomis, sapi harian karkas, sapi limusin, simental, udah angus, dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini di sini ada juara satu di kelas sapi PO Ekstrim kemarin di kontes sapi APPSI 2024 19-20 Oktober di Tulungagung, dan nantinya insya Allah kalau belum laku ya, dibawa di kontes sapi APPSI Jawa Tengah pada bulan Februari yang insya Allah diadakan di Pasar Sapi Jelok Boyolali. Di tanggalnya belum tentu ya, bulannya bulan 2 Februari ya, bulan Februari 2025. Saksikan berbondong-bondong, siapkan sapi jenengan semuanya mulai dari saat ini. Nah teman-teman, kenapa saya sering muncul saat ini? Karena untuk bisa berbicara di depan umum itu ternyata susah. Biasanya di belakang kamera enak ngomongnya, ketika di depan kamera agak susah juga. Ya siapa tahu nanti lancar berbicara, ada admin Gerindra suatu saat diangkat dari calon Bupati Ponorogo wong. Ya guyon wong. Ya ini, selamat datang di Akbar Farm, komplit sekali. Ini kebetulan ada si Rangga ya. Teman-teman tentunya masih ingat Ada Apa Dengan Cinta. Rangga, kulari ke hutan, teriakku. Kulari ke pantai, ku teriakku, pecahkan saja gelasnya. Laba-laba belang menyulam pelangi jingga. Ya ingatkan Rangga. Tapi Rangga di sini bukan Rangga di Ada Apa Dengan Cinta, tapi Rangga sapi PO juara satu kelas PO Ekstrim kontes sapi APPSI Tulungagung yang lalu ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Lah ini sapinya di pojok sana, dan juga sudah bersama dengan Mas Akbar ini. Assalamualaikum Mas Akbar. Salam. Jumpa lagi, selamat datang kembali di Negara Sapi nih Mas Akbar. Wah, ini Mas Akbar. Teman-teman, ganteng mana ini ya? Ganteng sapi PO-nya. Maksudnya sapinya, bukan orangnya. Kalau orangnya sama-sama gantengnya, soalnya sudah sama-sama lakunya. Oke Mas Akbar, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Ini sapi PO Ekstrim teman-teman. Sapi PO, di mana sapi PO ini kemarin dapat juara satu Mas ya. Betul. Di Tulungagung. Tapi sebelum itu dia juga sudah juara lagi di Kemayoran. Iya, jadi sudah 2 kali juara sih sapinya. Sapinya namanya Rangga. Betul. Rapati ganteng tapi juara. Nah itu, nah, sambil guyon-guyon nggak apa-apa. Soalnya saya kalau nggak sambil guyon aslinya di depan kamera itu nervous, grogi ini. Bener, ternyata nggak semudah yang dibayangkan ngomong di depan kamera. Betul, itu. Nah ini Mas Akbar, kita mohon izin nanti juga dikeluarkan, bisa Mas Akbar? Iya, nanti kita keluarkan. Ini lagi makan apa ini Mas Akbar ini? Ini fermentasi Mas, yang atas fermentasi itu, Mas. Nih, yang atas. Kapruan nggak apa-apa ya. Fermentasi dari? Ini dari rumput Mas, rumput campuran lah. Oh ada rumput liar, ada kayaknya ada kawan Jono juga, ada daun pisang juga ya, campur ya. Mas, campur, dan untuk Mas, konsentratnya atau pakan tambahannya kering Mas ya? Iya Mas, kita kering Mas. Kenapa ini Mas Akbar pemilih untuk pakannya di pakan kering saat ini nih Mas Akbar? Karena memang kalau saya ngelihat ya Mas, memang sebelumnya kita pakai campuran basah Mas. Kita di situ belajar untuk menemukan pakan yang maksimal ya kiranya ya. Kita ketemu di konsentrat ini Mas. Konsentrat ini, dan kita kebetulan kita kasih kering, cocok Mas. Cocok. Di konsentrat ini tuh kebetulan temen Mas, itu kan biasa bikin pakan, riset gitu kan Mas. Nah akhirnya kita pakai gitu. Banyak juga ya Mas yang nyobainnya sampai Banyuwangi. Sampai Banyuwangi konsentrat ini. Kemarin kita kirim 4 ton ke Banyuwangi. Oh jadi selain sapi-sapinya Mas Akbar ini juga melayani untuk pembelian di konsentratnya Mas Akbar? Iya, cuman kan kita nggak ada merek ya Mas, pemakan pribadi aja. Cuman kadang ada banyak temen-temen itu yang
make ini kok cocok dan akhirnya ya langganan gitu. Oh gitu, cocok. Ya mudah-mudahan ke depan di merek Mas ya. Saat ini mungkin produksinya masih kecil atau gimana, nanti Mas. ada dewan pajak loh Mas. Ya, merek ya. Sementara untuk konsumsi kalangan sendiri ya. Iya. Wah, ini sapinya sudah pual berapa ini Mas? Ini sudah rampas Mas. Rampas ya saat ini. Sudah Ketika di Kemayoran berarti sudah rampas. Iya, Kemayoran bobot di lokasi kontes ya. 1 ton 56 kilo kalau nggak salah tuh. 1 ton 56 Iya. kilo, dan ketika di Tulungagung Di Tulungagung 1 ton 76 kilo. 1 Itu ton posisi 76. di kontes ya Mas. Kalau di kandang itu kemarin sudah tembus di 1 ton satu ada. 114 kilo. Luar biasa. Mudah-mudahan pecah rekor lagi ketika sapi Boyolali nanti di bulan Ya, 2 Mas ya. Bulan insyaallah. Februari. Ya. Insya Allah hat-trick Mas. Ya, Dari Rangga. meramaikan Mas. Meramaikan ya, niatnya meramaikan. Adapun hadiah bonus. Jadi untuk kontes itu yang namanya orang harus siap. Dalam artinya siap menang, siap kalah ya Mas Akbar. Betul, kalau kita kan, mohon maaf ya Mas, nggak ada ambisi Mas. Memang kita berangkat kontes, kemudian juara itu memang ada kebanggaan sendiri ya Mas ya. Cuman di situ kita nggak ada ambisi Mas. Wes yang penting meramaikan. Siap. Juara ya bonus. Bonus itu sudah. aja. Intinya Yang penting meramaikan. kita persiapkan sapinya semaksimal mungkin Mas. Gitu. Dan untuk sapi-sapi yang ketika sudah rampas ini tetap ada Mas ya, tetap ada ADG pertambahan bobot itu tentunya ya belum. Jadi ketika sapi dikatakan rampas itu pertumbuhannya masih belum maksimal ya. Betul Mas. Tergantung balik lagi Mas. Kita ngelihat sapinya Mas. Ngelihat sapinya itu ya dari tulangannya, kaki-kakinya. Kaki-kaki itu kan utama ya Mas ya. Aha. Karena penopang utama itu kaki ya. Kaki, nggih. Kemudian kita lihat masih ada ruang kosong yang bisa diisi apa enggak gitu Mas. Siap. Untuk lebih jelasnya boleh dikeluarin Mas ya tadi ya. Ya, oke. Mau keluarin sekarang? Oke, Iya, siap Mas. Yuk. Ini kita Bentar ya. teman-teman yuk Ada dikeluarin dulu. ABK. Bin. Siap. Ya, Monggo Bin. Mas, dikeluarin Mas ini Mas. Mau ngeluarin si Rangga ini. Jangan-jangan nanti kalau dikeluarin dia bisa berpuisi kayak Rangga. 4 orang Mas. Entah. Di kontes kemarin 4 orang. Mas. Lari Berarti sapinya agak soalnya. ini ya, agak bandel gitu. Iya. Oh. Lari Mas sapi ini. Wah, ini kekar-kekar 4 orang mau mengeluarkan sapi Rangga ya. Arifin ngarep. Rangga, nanti dicari cinta loh ini. Nah, ini teman-teman Rangga mau dikeluarkan sapi di satu. Untuk pola pakannya ada perlakuan khusus nggak khususnya untuk Rangga sapi peranakan unggul ini? Kita semua sapi sama Mas. Nggak ada yang kita spesialkan, kita plus menu apa enggak. Semua sapi sama. Nggak ada anak emas ya? Nggak ada Mas. Semua sapi sama. Cuman untuk porsinya sih Mas, kita porsi mengikuti bobot. Jadi kalau bobot 500 ya kita sesuaikan gitu. Nah ini mau dikeluarkan teman-teman. Was. Nggak pernah ngamuk tapi Mas ya? Enggak. Cuma agak bandel aja. Iya. Mau lewatnya sana. Muter. Yuk, gurih kenceng lah. Woi, haluan kiri, muter. Yuk, saya sini yuk. Nah ini Rangga teman-teman. Woi. Bandel ternyata. Woi yo. Wah, rantel lomo tenan nih. Bandel Mas. Bandel. Sapinya bandel Yuk, teman-teman. sana. Kendo. Ah, muter dulu yuk. Nah, ini Rangga keluar kandang teman-teman. Wah, kalau di luar kelihatan gedenya Mas. Iya Mas. Kalau di kandang nggak terlihat sebegitu gede, tapi ketika dikeluarkan luar biasa gedenya ini ya. Nah, nih, si Rangga. Was. Woi. Putar lagi Mas. Maju kiri nih. Maju sini deh. Oh. Oh, atraksi dulu dia. Karena memang sapi juara. Jadi ya atraksi dulu. Jadi gini Mas Rangga itu ini bandel dia. Yuk. Wah, pengen tuannya yang nuntun ini. Ya enggak. Sabar langsung yang nuntun. Yuk, maju Bin. Keren teman-teman. Nah, Rangga ya. Sangkut Ya, ya, atraksi sangkut. dulu. Nah, Nah, tapi sering juga Mas jadi keluarin gini. sering Mas, kita seminggu sekali kita keluarkan Mas. Oh, seminggu sekali dikeluarkan. Ya, kita jemur gitu. Ada perbedaan nggak antara sapi yang jarang dikeluarin dengan sapi yang rutin dikeluarin dikenakan sinar matahari atau jalan-jalan gitu? Hampir semua sih Mas, kita bergantian gitu setiap hari itu ada sapi yang dijemur gitu Mas. Oh. Jadi gantian.
memang sih perlu ya Mas ya, kena matahari langsung itu perlu untuk kesehatan sapi itu sendiri. Oh, kesehatan sapi itu sendiri. Nah, ini teman-teman. Kalau rekornya sendiri untuk sapi-sapi peranakan ongole gitu, khususnya di Indonesia yang pernah ikut kontes itu di bobot berapa Mas rekor? Atau ya Rangga ini pemegang rekornya? Belum ya Mas, sepertinya dulu itu kalau nggak salah ada Mbah Gareng ya, itu 101 sekian gitu di kontes gitu. Masih dipegang itu sih Mas, tapi untuk setelah Mbah Gareng itu mungkin ya Rangga ini salah satunya Mas yang bobotnya mendekati Mbah Gareng ya. 1 ton 76 kilo ya. 176 kilo. Saya sendiri secara pribadi berharap Mas, berharap nantinya di kontes Boyolali beratnya Rangga ini melebihi Mbah Gareng. Ya, semoga saja Mas sapinya sehat, nanti perkembangannya bagus gitu. Siap. Dan dari segi nama kan Rangga masih muda, dan keker kita Mbah Gareng, Mbah, dan Mbah tua. Nah, tapi untuk sapi ini teman-teman yang muda-muda nanti benar-benar sesuai harapan saya secara pribadi, dan mungkin teman-teman juga berharap kan semakin setiap edisi ada rekor yang dipecahkan gitu kan menarik Mas ya. Iya betul Mas. Kebanggaan, kepuasan peternak ya Mas, ngelihat sapinya bisa bertambah bobot, bertambah besar, itu kebanggaan sih kalau buat peternak, kalau saya lah. Seperti gitu. Itu. Dan juga penonton juga ini Mas, penonton juga seneng ketika ada rekor baru di dunia apapun ya. Dalam artian dalam perlombaan ataupun juga kompetisi ada rekor baru, otomatis hal itu yang dinantikan. Iya Mas, seperti halnya burung ya Mas, kecil tapi nilainya kayak seperti murai batu itu kan luar biasa ya Mas. Karena di situ ya mungkin seni ya Mas ya, seni gitu. Murai batu, murai Medan, Semaraedan. Misal 170 Mas. Seperti ini teman-teman ya, dari belakangnya meskipun PO ya, PO ini kayak kalau orang itu keker loh ya. Keker, otot-ototnya kelihatan gitu ya. Six pack ya Mas. Nggak gendut di perut ya. Iya. Gitu. Kalau pengetahuan saya Mas ya, untuk peranakan ongole yang murni itu sebenarnya kan nggak ada ya. Pasti crossingan. Tapi ini dari keseluruhan, itu poin keseluruhan Mas ya. Poin keseluruhan ini paling mendekati ke arah peranakan ongole memang ya. Nah, tepat Mas. Betul. Jadi kan ada beberapa ini ya Mas ya, pertanyaan. Sekarang itu ramai sekali di kelas PO crossing Mas. PO crossing itu kan memang sekarang lagi rame-ramenya ya Mas ya. Dan itu berbenturan dengan PO murni. Cuman di situ kan ngelihatnya di Indonesia itu PO murni itu nggak ada. Menurut saya, cuman banyak teman-teman yang mungkin lebih lama itu kan punya pandangan sendiri. Cuman kalau dari saya dan saya menyaring beberapa teman-teman itu jarang Mas, yang bener-bener murni itu nggak ada. Gitu. Cuman kita melihatnya seperti yang kemarin waktu di kontes Tulungagung Mas, itu dari panitia juri APPS ini kan yang terbesar ya Mas untuk sementara ini ya, asosiasi yang memang dari dulu mengadakan kontes yang skala nasional gitu ya. Kemarin dari Pak Sekjen, dari juri-juri, tim panitia, itu kita menilai di kelas PO itu condongnya kemana Mas? Jadi tetap PO itu ada campuran Brahmanya. Misal nih si Rangga ini Brahmanya 20%, PO-nya 80%, dan akhirnya masuk. Gitu. Cuman kalau di situ lebih condongnya ke Brahman, misal Brahmanya 60, PO-nya 40, tetap dilarikan ke PO crossing. Ke PO crossing. Seperti itu yang kemarin kita dapat. Seperti itu. Dan nanti berdasarkan harapan saya ya secara pribadi, dan mudah-mudahan teman bisa pecah rekor ini Rangga di itu di kontes Boyolali nanti di Februari ini. Tadi Mas Akbar bilang masih ada space ya, space-nya dalam artian masih bisa dikembangkan di bobotnya. Ini di mananya Mas? Masih agak kendor gitu kulitnya atau seperti apa ini Mas? Ya masih banyak ruang sih Mas sebenarnya Mas. Tuh. Ini kan masih bisa ditarik nih. Ini kan masih banyak ruang ini tuh. Jadi belum maksimal gemuk belum. Belum gitu, ya.
Ya mudah-mudahan sesuai harapan saya secara pribadi, dan juga ada beberapa teman yang tentunya berharap pecah rekor di sapi PO seperti jadi itu. Jadi PO itu ya seninya tinggi sih Mas. Perawatannya beda dengan sapi merah itu Mas. Kalau PO itu makannya itu, kalau saya ngelihat karakter Rangga dan beberapa PO yang lainnya Mas, soalnya lumayan banyak nih PO di kandang. Itu makannya semaunya Mas. Jadi nggak kayak sapi merah. Sapi merah satu ember ditungguin habis itu Mas. Sapi PO itu makannya pelan, ditinggal makan lagi gitu. Dan ciri-ciri sapi PO sebenarnya gampang sih Mas ya. Dari mata hitam ini itu pasti ya Mas, kalau PO ya. Hitamnya. Mulut hitam. Dan sapi PO itu kebanyakan tanduk. Iya ya Mas. Ya, ada tanduknya ya. Tanduk. Meskipun tanduknya nggak panjang ya. Betul. Biasanya kalau yang betina yang panjang-panjang ya Mas. Iya, yang betina. Terus PO crossing atau Brahman crossing itu punuknya di leher Mas. Jadi biasanya di sini nih punuknya nih. Iya ya. Kalau PO biasanya sejajar dengan kaki depan. Nah, kayak ini kan sejajar ya Mas. Nah, kemudian kalau masalah pantat Mas, pantat itu mau sapi simental, limosin, kalau gemuknya maksimal, kemudian perawatannya maksimal, mungkin bisa jadi seperti ini. Mendekati double muscle. Mendekati ini teman-teman. Wah, kenceng loh ya, kenceng tapi masih ada ruang untuk dia bertambah dagingnya ya. Iya, soalnya kalau kita membedakan sapi PO pantatnya nggak bisa semok, itu susah Mas. Simental juga banyak loh Mas. Kalau posturnya tinggi kemudian panjang, itu jarang yang bulat gini. Cuman kalau yang pendek, lebar itu biasanya bulat gini. Biasanya. Jadi balik lagi ke ini ya, sapinya. Karakteristik sapinya. Iya, karakter, kemudian memang kerangka atau bodinya. Siap, ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya penggemar sapi PO peranakan ongole. Ini si Rangga. Tapi seandainya Mas Akbar, seandainya sebelum kontes sapi Boyolali nanti ada yang datang bawa penawaran yang sekiranya cocok, sama-sama cocok gitu, gimana ini? Monggo Mas, kalau memang ada yang berminat, ada yang mau meneruskan merawat atau dijadikan hewan kurban, dititipkan di sini sampai hari H, dengan senang hati kita insya Allah lepas Mas. Atau siap. Kita persilahkan kalau mau meminang Rangga ini. Memang kemarin di kontes Mas, kita dibuka di harga 350 juta. Lelang itu ya Mas ya? Lelang itu kita buka 350 juta. Karena apa sih Mas? Kita buka harga tinggi itu karena memang ini seni Mas. Kalau saya itu seni. Seninya itu banyak lah. Ya perjuangan untuk menjadikan sapi PO seperti ini. Walaupun saya memang dapat sudah besar ya Mas ya. Itu cuman untuk merawat, mempertahankan untuk bisa jadi juara satu lagi. Itu banyak tantangan Mas. Gitu. Jadi memang untuk sapi kontes atau sapi-sapi yang memang spesial, sapi juara itu memang harganya ya pasti selisih Mas. Ibarat kayak burung. Burung biasa buat ingon-ingon murah. Burung yang memang untuk event-event besar pasti mahal Mas. Pasti mahal. Nah itulah teman-teman tahu sendirilah semuanya ya Mas. Ya motor, mobil mah yang istimewa tetap mahal. Tetap mahal semuanya. Rupa nggak rego lah Mas ya. Bukan hanya itulah teman-teman, ngapunten ini kalau necis atau gimana bawa mobilnya bermerek, otomatis yang ngejar juga banyak. Iya Mas ya, lebih mahal otomatis ya kan. Betul. Seperti itu ya. Ya sedikit gambaran itu teman-teman seperti itu, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mungkin ada tambahan lagi sedikit Mas? Ya maaf ya Mas, tadi saya nyampaikan ciri PO seperti ini itu saya bukan menggurui Mas, tapi saya belajar. Banyak rekan-rekan kita sharing gitu ya Mas ya. Kita sama-sama belajar. Mungkin dari sudut pandang lain seperti itu, sudut pandangnya seperti itu. Itu kan masing-masing ya Mas ya. Cuman kita tetap balik lagi punya pandangan masing-masing dari sudut lain gitu. Iya. Pada dasarnya setiap sapi itu karakteristiknya, ciri khasnya kan masing-masing. Dan kan tinggal masukkan saja. Oh ini
ini masuk sini. Nah, kayak gitu kan mungkin lebih mudahnya kayak gitu Mas ya. Iya, Mas. Siap. Dan kalau bicara tentang darah murni, sekarang memang sudah tidak ada lagi darah murni untuk khususnya sapi peternakan ungul ya. Ada, Mas. Yang ada cuman darah muda ini ya. Karena Indonesia senengnya nyilang-nyilang. Siap. Ya, terima kasih banyak Mas Akbar. Siap, Berkah bermanfaat sama-sama. khususnya untuk Akbar Farm dan peternak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sapimu makin lemu-lemu, peternakanmu makin maju dan keberkahan serta kebahagiaan meliputi hari-harimu. Dari Akbar Farm kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.